Selamat datang di Tise Tokoh Podcast. Kita ngobrol-ngobrol tentang yang santai-santai aja untuk kali ini, nggak tentang hal-hal yang berat. Nah, Tise Tokoh datang ke sebuah tempat sablon yang podo-podo temen sendiri terus rival di rival sebenarnya. Nah, ke tempat sablon di mana banyak sekali netizen yang bilang, "Mas, ki kok Tise Tokoh banget toh, melu-melu Tise Tokoh." Dan sampai ada di obrolan-obrolan di sosial media rival Tise Tokoh. oh iya tuh Oh, belum tahu. Kita pendam. Saya memendamnya loh. Makanya saya memendamnya itu tadi tak klarifikasi tak cari ini. benar dari itu. ingat ya Benar rival ya. Tise Tokoh kita itu memang rivalnya rival ini Ayo Tise Tokoh squad. Rival Tise Tokoh itu arus balik. Iya kan? Oke. Kenalan siapa, Bay? Ada 4 orang yang memang benar. kenalan dong Poti Oke. Ya, aku Poti, Mas Is terus Awap Blower. Nah, 4 orang di balik arus balik dan Suaka Sablon dan beberapa PT PT-PT yang lainnya. Nah, bener nggak sih pertanyaan-pertanyaan dan obrolan di netizen di sosial media bahwa kalian itu rival Tise Tokoh? benar sekali Bener, berarti kita Tise Tokoh punya rival. Oh, bener. ya benar boleh salah juga boleh ya tapi mungkin apa sih nanti bisa dijelasin sama Is yang cerita kita itu sebetulnya bukan rival tapi sekarang udah kalau kalian mau ngecap jadi rival ya enggak masalah. Seperti kayak Bukannya pertahanin anggapan-anggapan macam itu. Paling penaknya ngono iki. Kalian menganggap apapun terserah, yang penting kita tidak seperti yang kalian anggap. Karena memang banyak kan yang kayak aku malah baru tahu loh. sangat kayak gini. Serius, aku malah baru tahu kalau ada yang bilang arus balik itu mirip Tise Tokoh. Soalnya nggak ada satupun yang DM seperti itu ke saya. Nah, jadi yang saya dengar cerita itu malah dari kalian cerita ke saya. Saya minta klarifikasi guys, itu aja sih. What's the door? Ya kayak mereka nge-DM itu kan ya seolah-olah cuma kebanyakan ini dari luar kota. Karena kalau orang-orang di Solo pikir udah tahu lah kalau circle-nya kita juga ya kalau di Solo ya. Sering bareng ya. Ya kayak mereka nganggap bahwa ini saingan gini-gini, kalau Tise Tokoh rilis begini, kalau bisa kita lebih begini. Ya aku kadang jawab cuma bilang, "Oh iya. Karena apa ya? Mau klarifikasi juga, aku pikir nggak di situ tempatnya, nggak di situ. Berarti dari luar kota. Kebanyakan ini dari luar kota. Dari Solo sendiri, circle. Enggak, aku nggak tahu juga apakah ada orang di Solo atau enggak. Cuma yang jelas namanya DM ya, aku nggak tahu dia domisilinya atau kayak ngechat pribadi gitu di Instagram itu aku nggak. Jadi bisa dikenali kenapa kok sampai arus balik itu rival Tise Tokoh, lawannya Tise Tokoh. Mungkin karena namanya tema desainnya. Dari tema desainnya yang dianggap mirip gitu ya. konten-konten apa tuh aja sih mirip Ya maksudnya kayak kaos-kaos. maksudnya kan isu-isu ono kan cuma mutek di seputar itu maksudnya kan sih bahas orang kita saya apik Padahal harusnya rivalnya yang luar kota lah, masuk kita yang hari-hari ketemu rival. berarti sih loh bilang ke Liberty sih siapa itu yang kacamataan tatoan itu. Bilang dia yang harusnya jadi rival. Jangan kita harus balik sama Tise Tokoh. Kita satu kota, Solo Pride. Aku kenal kalian itu malah dari gerakan loh. Saya juga 2020 kayaknya itu baru dengar tentang arus balik Proletar Project, usaha sablon bersama. Karena nggak ada 2017 belum ada. 2020. Karena itu. tapi kita kan udah kenal dari 2017 Konsumen Tise Tokoh. TT loyal banget. berawal dari konsumen Aku kenal dia gara-gara dia nyablon gratis di Sukoharjo. Di awal Solidaritas buat PT Room itu. Nah, akhirnya didengar, wah ini Proletar Project, tak cek. Kanca-kancane dhewe iki, terus ada dia juga teman-teman juga minta tolong ke TT untuk tanya-tanya tentang sablon gitu kan. Dan ternyata kalian membangun usaha sablon itu dengan basis kolektif dan
swakelola. Ya. Itu hal yang apa ya? Baru mungkin ya di masyarakat umum. Oh iya. Mereka Sablonan kayak- sing isine swakelola Iya. gitu loh. Orang nganggap Biasanya kan kebanyakan orang menganggap bahwa itu hal yang mustahil gitu tanpa bos itu. bukan cuma anggapan juga sih, juga sudah ada beberapa tempat yang kayak gitu dan itu nggak survive. Dan kalian buktikan bahwa dari 2000 berapa? 18? Harusnya kalau hitung dari Proletar Project dari mereka awal-awal bangun waktu aku belum di Solo, udah dari 2018. 18 19. 18 pertengahan. 18. Nah, berarti udah berjalan 4 tahun itu dengan sistem kalian yang swakelola. Itu kan bagi saya udah jadi kayak pilot project buat teman-teman yang di gerakan tentunya. Yang masih nggak percaya itu. Yang masih nggak percaya dan masih mengesampingkan kestabilan ekonomi di dalam gerakan kayak gitu. Boleh ceritain secara singkat? Ada banyak loh ini tadi swakelola, arus balik, apa mana? Swaka ya. Swaka Sablon harus balik Proletar Project terus apa mana? Akun-akun sing itu nggak di Saya sih ya wis cari duit tok. oh cuman itu doang. Yang lain bubar. Nah itu gimana awalnya? Mungkin kalau itu Apa udah 4 orang dari apa nih Proletar Project? dari situ aja. Ya awalnya kan gini Mas. Awalnya kan mesti enak lah problem-problem sering kita ngobrol kayak misal urip ngene iki wis gawean angel. Sebetulnya masalah simpel. Gawean angel. In Indonesia. Heeh. Neng Indonesia gawean angel, golek duit angel. Terus Golek yang angel. Terus golek yang ra dedet angel. gue loh ya. Privilege banget gue menyerah kan ya. Apa sih Jika? Apa? Ora gebluki. Gue oke. Terus Akhirnya ke 2000 itu. ya 2018 wis mulai ada pembahasan kayak gitu. Awal-awal terus kayak apa ya? Bikin apa ya sing iso paling ora kita maksudnya kayak tanpa berharap neng wong, tanpa kita kayak Berdiri atas kaki sendiri gitu ya. tetap iso berdikari Dan tetap bersenang-senang. bersenang-senang, maksudnya iso bebas kerja sesuka hatine dhewe. Tapi tetap ngasil ke Heeh. ngono kuwi piye ya carane. Awalnya itu sih trigger terus ya wis kita kayak bisa apa nih mau akhirnya ketemu di produksi Kaos. sablon dan segala macam karena sing disoi kuwi disoi kuwi akhirnya kita memutuskan membuat awalnya Proletar Project karena beberapa kawan iso nyablon kebetulan sidik-sidik iso dolanan Corel Draw. Nah, ngono kuwi akhirnya ya wes kita coba lah bikin akhirnya jalan sekitar kira ya 1,5 tahunan ya 1,5 tahun corona. Nah, corona kuwi ambesan-ambesan banget kuwi. Ya, itu pas corona Akhirnya ya wes macar-macir kita wes Akhirnya vakum sih. banyak orang teman-teman dari luar yang balik ya. Kalau dari luar daerah balik ke tempatnya. kita sempat 7 orang. Sempat 7 orang. Terus ya gue setelah kejadian gue banyak yang akhirnya ada beberapa masalah yang ya gitu-gitulah standar. Maksudnya karena kita nggak ada yang karena kita juga nggak tahu sistem yang bener kayak mengelola iki tanpa enek bos ki kayak piye loh. Maksudnya kan kita tahunya cuma ya wes iki di Eneng garapan garap bareng-bareng. Ya udah kita ya wes lah kita putar otak lagi akhirnya wes keluar dari sekolah. Full sarjana. Jadi dari pasti Woi, jangan bilang yang lain sarjana. Bagus. Sekolah. Sekarang dia mengejar titel gitu kan. Biar titel. Pas kamu wisuda, selesai wisuda terus Bingung. Kalian aja. Saya udah ya itu udah habis sekolah dari luar negeri pulang. Itu di daerah mana tuh itu? Di daerah mana? Ya itu. Orang ngerti orang rumpan. Kayak ya wes kita buat yang sablon dijalanin dulu sama Pertama sablon, belum merchandise ya? Pertama berarti Jadi sebenarnya pertama ini sablon. jasa ya? Jasa. awalnya jasa sablon. Jadi nggak bukan merchandise? Apa nyablon ki? Orderan gue yang digarap udah selesai. Habis itu mereka langsung evaluasi. Terus akhirnya ya wes kita bagi dua wae karena
waktu itu isih ono wong tetep wong 7 ya, isih ono wong 7 tapi wis gonta-ganti personil. Beberapa personil wis ganti. Terus akhirnya aku karo Su Harus balik. akhirnya bikin arus balik itu. Bikin arus balik sing awale itu adalah kanal Media. berita, kanal media. Terus karena ada terus neko-neko lah pokoknya kono kuwi lah. Kanal berita yo ora duwiti tapi Aslinya problem dong bukan gimana? karena orang duitnya nih mas. Heeh. Yo Skill kita juga nggak terlalu skill mudah. menulisnya yang sing nek skill maintenance iku nih loh sing web webnya. orang yang sing ngerawat itu. nggak ada yang rawat, nggak ada yang lihat. Nih lihat ya sak. Lihat ya, lihat ya. Tapi masalah terbesarnya di maintenance-nya. akhirnya ya wes lah kita terus kayak apa ya akhirnya kayak wes lah kayak merchandise wae. Oh, dengan basic skill yang udah didapat ya dari Iya. Suaka Sablon Iya. dari itu tadi. Akhirnya bikin pertama kali produksi karena Suaka belum settle kok. Karena masih anu kan awalnya Produksi kan udah. Nek tete. produksi di rival. Saiki berkembang malah lebih maju. Dia udah skill-skillnya udah lumayan. Motor ini orang empil orang. Nah, terus ya wes singkat cerita kayak ini kita bikin kita bagi sih. Aku Is dan Su ngurusin merchandise dan segala macam. Terus ini kayaknya siapa ya akhirnya aku wong telu ya akhirnya. 3 dulu awal-awal. Oh, Awak Abud, Hanif. karo Bogi. Hanif sih waktu itu. Garap Munir karo Hanif. Oh iya, Barane. Terus Bogi, terus akhirnya udah Bagong. nggak ganti lagi, terus tambahan Bagong, kawan-kawan kolektif di Sukoharjo. Terus itu sambil buka di sini juga itu si Bagong itu sambil buka apa minuman itu Sunshine Tropical. Terus bencana datang. Nah, Satu kontrakan kena COVID. iya. Oke. Nah, itu Bagong awalnya pulang. itu. Jadi singkat cerita itu kan langsung ada yang kena COVID satu. Bukan Itu saya. Itu saya. Nah, terus akhirnya Nyebar di bawah sebar ki. Buat telan. Bagong pulang ke rumah. Kan ini semua kena kan. Terus ya udah rasanya kayak mau mati. Terus akhirnya udah istirahat dulu kan istirahat. Setelah itu terus si Bagong ini pulang kan. Jadi dia nggak tahu kalau yang kawan-kawan di sini Kena. tuh kena. Dia pulang ternyata juga Kena juga. Kena juga. Iya. Terus akhirnya kena Dilarang sama ibunya buat dilarang sama ibunya. Terus dia juga punya riwayat penyakit sendiri. bawaan penyakit paru-paru atau apa itu. Terus akhirnya udah itu terus akhirnya tinggal berdua di Suaka kan. Siapa ya? Ya aku sama Abud. Oh. Nah terus yang di harus balik itu sementara pas saat itu masih 3 orang. Blowor, Su sama Is. Terus akhirnya Su Bencana datang. mudik. Mudik Nggak lagi. pulang-pulang. Udah pulang karena tidak lulus kuliah. Wong tuane anu, mulai mau bayar ini. Opok juga balaran anak-anak nakal. Terus akhirnya udah kan tinggal dua-dua ini. Nek mau apa jalan sendiri-sendiri kan kurang enak. Rapatlah kita. Akhirnya ya udah jadi satu manajemen. Kita Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, mengurusi sebuah usaha sablon kan usaha jasa ya, hubungannya dengan konsumen. Dan kalian sebagai produsen, itu pasti ada harus punya tanggung jawab yang lumayan lah, yang nggak main-main gitu. Nah, gimana kalian menyiasatinya ketika nggak ada bos nih? Nggak ada, istilahnya nggak ada sing ngoyak-ngoyak apa ya? Nggak ada yang Konsumen sing ngoyak. tapi kalau koordinator ada ya. Nah, sing ngoyak-ngoyak gitu. Ada konsumen. Konsumen jenenge. Selama ada konsumen, kupikir kita bakalan solid. Awal kan udah dibagi tugas ya Mas, kayak aku sing ngurusi babakan desain. terus Misal gue sibuk, kalau kamu sibuk gitu, Sibuk apa? sibuk kan. oh iya. Oh iya. Di luar kuwi ada dua besarnya di sini tuh. Sibuk nganggur sama sibuk Jablo. Jablo. Jadi sebenarnya yang menyatukan kalau kita itu pemikirannya sama, kalau semakin banyak konsumen, justru kita nggak ada konflik. Nggak ada konflik kalau konsumen banyak. Serius. Yang bikin konflik itu sebenarnya kalau nggak ada konsumen, bagaimana caranya biar laku? Oke. Satu orang punya usul ini, satu orang punya usul ini kan ada Nah, kan itu, beda. itu yang jadian lo ya. Bedanya kalau tempat sablon yang ada leadernya itu kan pasti ada yang sing one ngemodali man kan. Itu gimana? Ya kita makanya itu kebanyakan masalah itu timbul ketika tidak ada konsumen. Nah, kita mensiasati ketika pas tidak ada konsumen.
Ngapa? Kita itu ya kita rembukan bareng. Bukan bareng apa sing salah. Nah, iya apa ki sing kudu dibenaki. Betul, Nah, betul. Dan Terus ini kurang apa? dan kalau misalnya soal apakah kan kebanyakan orang namanya apa itu harus ada yang bertanggung jawab. Itu sebenarnya kita yang beda itu cuma soal upah dan alat produksinya dikuasai bareng-bareng kayak gitu. Gitu. Nah, masalah kayak misalnya bertanggung jawab itu udah dibagi. Tanggung jawab pekerjaan. Jadi misalnya dia tugas menyediakan screen film sebelum disablon, ya kalau nggak ada dia diantemi. Maksudnya ditegur, bicara main gitu sama bicara main bareng-bareng. Nah, untungnya untuk kondisi saat ini tuh kita sehat sih maksudnya. empat kalian. Teman-teman yang sering datang dan yang ngewangi gitu. Ya itu ada. Dan kita nggak pernah nyuruh sih sebenarnya. Ya kalau dia membantu ya nggak apa-apa, malah kita juga seneng. Senang masalahnya. Itu Uangnya kayak banyak. apa namanya kalau untungnya kalau misalnya di usaha swakelola atau bentuknya berawal dari kolektif, itu kan yang paling penting itu masalah kesadaran sebetulnya kan. Yang mental itu, saudara. Kesadaran antar masing-masing individu, antar tugasnya masing-masing lah. Kalau di sini kan nggak pakai jamnya sebetulnya. Ya pokoknya jam 9 lah mulai gitu. Yes, sak senengnya tapi tanggung jawab itu ya. Mengerjakannya malam terserah. Kadang kan Abud juga bangunnya agak siang, saya juga agak siang. Atau sore. Malam fokus ngapain? Malam fokus ngapain? Ya itu kita fokus untuk apa namanya? Jadi kalau misalnya yang di luar daerah itu, karena cuma aku yang masuk pagi, yang harus ngejawabin chat-chat customer itu. Jadi kalau ada yang tanya, lah kok udah nggak pernah terlibat di gerakan di luar daerah? Nah, kecuali udah ada admin, kita udah bisa ngegaji orang lain, baru aku keluar daerah. Benar. Jadi Masa, ini loh, friend. jadi ini sebenarnya. Ini klarifikasi arus balik ke customer. Ya. Jadi orang-orang yang bilang, wah dia udah asik nyablon gitu. Oke. Namanya uang. Tetap dipus. Dipus sama orang-orang yang kontra ya. Nah, yang masalah itu ya itu. Masalahnya aku kebetulan disediain tanggung jawab buat ngebalasin orang-orang yang chat, terus kayak memastikan orderannya itu. Berarti yang admin lah istilahnya satu orang. Karena yang bertanggung jawab produksi ya itu udah urusannya awak, desain udah urusannya ini. Oke, jadi yang bisa bikin settle 4 itu tadi. Dari Ya, masalah mungkin tanggung jawab itu. Apa ya? Bisa dibilang mungkin bikin perjalanan udah. Ya aku juga pertama Mungkin kali kalian 4 orang ini satu frekuensi aja nganggur semua gitu. Kalau ada temen yang Mas mau daftar data sablon, itu gimana? Kalian tanya apa? Kolektif gak? Oh, gitu. jadi itu pernah Anda itu jangan membawa ke pembahasan yang tidak. Jadi di awal-awal itu sempat kepikiran untuk itu. Sempat kepikiran anjir ini eksperimen sesuatu yang baru ya bagi kita ya. Wah, coba cari-cari kerjaan yang lain. Cuma ternyata kepikiran lagi kapan lagi kita bisa ngerasain 6 jam kerja, maksudnya di bawah dari itu. Kita kerja santai tapi uangnya ada. Uangnya tetap ada dulu. Nah, cuma di sini masa yang ngerasain kayak gitu yang bikin apa? Kalau di awal-awal itu sempat kepikiran kayak gitu kayak aku sempat kerja di tempat lain juga kan. Di awal-awal sempat kepikiran. Betah itu Mas? Betah nggak? Cuma ternyata kepikiran ya kenapa kita nggak harus seriusin ini dan Toko dan Libertas cukup memotivasi apalagi Grimlock dan lain-lain mereka itu cukup memotivasi. Wah anjir kok mereka bisa lari masa kita enggak. Dari Shopee nonton sih Shopee ya. Iya. Motivasimu sih Shopee gitu. Kita itu kalau nggak ada orderan kreatif. Iya benar. Kalau sepi kreatif, tapi giliran udah nggak ada, udah orderan banyak, kadang lupa gitu ngeposting gitu, lupa. Kita selalu. Jadi zona nyaman. Ya tadi sistemnya misal mau jawab itu misal kayak ada bosnya ada leadernya misalnya kayak satu perusahaan, misalnya kayak Mas Adit jadi bosnya. Ada beberapa karyawan di situ kan kayak Mas Adit yang kudu ngelengke iki. Betul. Lah karena kita di sini kan udah bagi tugas. Jadi fungsi ngelengke ada di diri kita masing-masing. Kesadaran. Karena kita wis di porsi tugas dhewe. Oh, iya. Misalnya aku tugasku desain dan harus bikin postingan setiap iki. Walaupun aku kadang ya luput ya. Tapi nah, itu luput itu berarti kalian punya
punya taraf memaklumi itu kan tinggi banget. Enggak memaklumi, kita tetap saling Ya mengingatkan. tetap misalnya ya tetap dikritik. Oh, tak kira wah ini lagi sibuk ya. Maksudnya menganggap kritik kan kadang-kadang nggak kritik berarti wongnya anjel loh. Kadang Kadang gini kayak biasa. Misal ayel-ayelan, soalnya abut karo is. Campur warna Abut, prinsipnya Abut itu bagus. Abut tukang sablon ya ini. Prinsip orang, dia Sablon campur apa? warna. Prinsipnya bagus, nge-LC. Nge-LC baru, oh iya ya. Berarti ya gue yang memaklumi punya kan teman-teman punya sifat kayak gini terus saling memaklumi. Ya itu maksudnya yang tapi kalau misalnya kayak salah ya nggak dimaklumi. Iya, nggak dimaklumi. Maksudnya kayak ya wes dikritik kalau tapi nggak terus hard feeling kan loh. Haji, dulu ini kan rek bos, kok ngebosi kalau Nah, tapi ada yang kemarin-kemarin kesini gitu, yang ikut sama tim kalian dengan punya nganu Ketat gitu. seleksinya, Mas. Iya. Nah, kayak ini ketat. Serius. Iya betul. Seleksi alam. Ya akhirnya Seleksi alam nih ketat tuh ya. orang akhirnya bertahan sama apa? Iya dong. Ketat Jadi seleksinya. misalnya kayak dipikir ya, Masalahnya bukan masalah di uang, tapi masalah di apa ya? Kayak nggak tahan dikritik, dipikiri kita menghina itu. Nah, mungkin kalau lanjut kayak yang diobrolin itu misal ya setiap hari, setiap bangun, semua bangun udah mulai obah lah ya, mulai gerak semuanya. Aku sama Buti sering banget loh adu argumen loh. Masalah, cuman masalah nyeting apa ini namanya screen. Terus nanti debat lagi sama Is, masalah campur warna. Warnanya kurang. Enggak ya ini udah ini kurang ya Bu. Ini enggak ya ini wis pas. Ya gitu sering. Cuman kan enggak menjadi sebuah permasalahan gitu. Itu karena sebuah hal yang wajar wae karena kita punya perspektif masing-masing gitu. Jadi ya wis biasa wae. Selebihnya kayak dikelola profesional karena kayak harus sesuai deadline dan lain-lain. Terus kayak Balas chat gitu harus ada berapa persen direncanain kayak misalnya kita harus ngeluarin apa kontennya. Ya kita juga belajar soal macam misalnya harus ngeposting apa gimana. Ya soal apa ya sosial media konten pilar lah kalau bahasanya orang gaul. itu juga penting di sekarang kan nggak cuman jualan gitu kan. Kita kalahnya di situ. yang soal kayak gitu tetap kita layani dengan sebagaimana mestinya. Itu kita kayak misalnya soal keahlian pun diserahkan ke memang dianya bisanya apa gitu. Potensi. Potensinya macam apa. Potensinya. Yang nggak bisa ya udah dipelajari gitu kan. Dipelajari. Yang saya pernah dengar itu kan di luar kota, di kota-kota besar itu kan ada yang mau bikin kolektif nih, usaha bareng, usaha bersama itu dalam jangka waktu 3-4 bulan itu nggak bisa jalan lagi. Itu kira-kira Iman, Mas. Tergantung iman. tergantung. Ayo bener nih. Maksudnya kok gini loh, Mas. Gimana? Kadang kan ada yang bukan bermaksud merendahkan atau menyepelekan ya. Yang 4 bulan ya. Kita udah hampir jalan 4 tahun ini 4 ya tahun. tetep banyak nek masalah-masalah pasti kayak kok iki iso dadi masalah ya. Padahal kayak ini ora karena nggak ada formula sing paten. Semua masih dicoba. tapi apa ini masalah trial and error. di kota sebelah yang jauh sana itu nggak ada leadernya, nggak ada sing ngoyak-ngoyak karena emang teman-teman nggak ada kesadaran. Misal cuman orang datang, Itu harus hasil seleksi, Mas. nah itu Ini mungkin cacai bagian orang yang dulu ketika ngebangun orang yang sering ngoyai loh. Maksudnya ibaratkan sadar dengan tanggung jawab. berarti belum nggak ada sosok yang kayak gitu di kota-kota yang Yang itu memang kolektifnya dari itu gagal ekonomi itu. iman kolektifnya memang harus. Iman kolektif ya. Oke. Maksudnya masalahnya kan macam-macam Mas. Maksudnya kayak ono sing ngruwet masalah duit kan Ya, ada juga yang pertama ikut 1-2 kali terus di berikutnya nggak datang karena ya cuman buat jujukan ini pas pedot karo yange. Cari circle yang dapat circle yang mengayomi dan melipur kesedihannya. Ngono-ngono kuwi. Kan suatu hal yang akeh lah di circle kita. Gimana? Kamu pernah mengalami Mas? Wah, aku nek sedih wis panen Bro. Ngebangun swakeloy memang perkara yang apa ya? Bukan perkara yang mudah karena kalau ngebangun usaha Pilot project-nya juga ada siapa gitu? Pernah nggak? apa? Pernah nggak lihat atau dengar
pilot project kalian itu kayak gini itu ngikutin Orang. siapa gitu? Eksperimen semua. Eksperimen sendiri sampai gitu. sekarang pun AFD mengatakan bahwa ini eksperimen. Ada bahkan yang pernah Settle banget. kita lakukan dulu itu, kenapa kita ngelakuin itu dulu ya? Jadi kayak kita ngebangun swakelola itu jauh lebih sulit karena kalau misalnya dibandingkan dengan yang biasa, itu yang biasa itu udah diestimasi modalnya berapa. Iya kan? Buat budget sampai berapa bulan gitu. Kayak apa ya dibilangnya? Planning perusahaan itu ke depan itu macam apa? Ya kita punya planning dengan tidak Planning punya ke depan modal juga, masalahnya. kan? Dengan planning ibaratnya uangnya itu dibandingkan dengan yang kebanyakan sedikit. Nah, makanya bagaimana caranya Muter. Iya muter otak karena startnya di belakang banget. Baru di tahun keberapa gitu kan baru ibaratkan udah mencapai tahap misalnya kita udah bisa beli alat produksi dan lain-lain itu. Nah, makanya kalau bisa dibilang orang ada yang gugur di 4 bulan pertama, itu karena dia ngerasa ini tidak menjanjikan apa-apa bagi dia. Karena ya itu Konsisten lah. tidak survive-nya itu, ya imannya itu masih. Iya bener ya. Selesai nih ngomongin soal iman, iman persoalannya selesai. Saya lihat cuman kalian sih yang Kita nggak laku loh mas artikel pertamanya. yang dulu tapi 12 produksi, 12 itu 4 yang laku, 6 giveaway. Jangan gitu. Nah, swakelola sing gede ya ini ada kayak Iya ada inspirasi kita dari macam yang di Spanyol itu yang kooperasinya mereka udah sampai besar. Mondragon kuwi. Kalian menjelaskan ke customer bahwa kalian itu siapa gitu? Orang. Mereka kan taunya orderannya API gitu. Kalau di sablonan orderannya API, mereka tahu kita sama kayak perusahaan yang lain. Enggak sebagai nilai lebih. Kalau dia harus balik, dijelasin. Kalau harus balik dijelasin. Sebagai nilai lebih juga ya. Kalau harus balik dijelasin. Kalau mungkin di Swaka, iki mungkin iso dari nilai lebih ning cah-cah. Maksudnya iki swakelola lho, iki nguripi cah-cah barang lho, cah-cahmu dhewe lho. Maksudnya ning komunitas-komunitas dan sekitar, misalnya ning ngene sapa, misalnya cah-cah duwe agenda apa, Support dari situ. Maksudnya kan ngono kuwi nyablon ning kene wae, soalnya iki ya nguripi cah-cah. Ngono-ngono kuwi lho. Karena iki ora enek bose, ora enek sing jiko untung luwih gede dan segala macam. Kuwi sih. Terus arus balik progresnya lumayan ya? Kan udah kolaborasi sama band-band apa? Intinya kan kalau progresnya lumayan, kita udah bisa nyawa kontrakan. Patokannya kita. Dulu kita patokannya gue. Kalau aku saya lihat orang luar sebagai orang di luar arus balik nonton progres itu kalian kolaborasi dengan siapa? Wah, kolaborasi udah lumayan sih udah. Ya, tapi kita bikin karena kita sadar diri kita bukan brand besar ya. Bukan brand besar dan kalau kita ngejual nama arus balik sendiri itu baru bisa untuk tekannya di Sumba ngejangkau pasar banyak. Cuman rame kalau lebaran doang. Kan harus balik momen-momen tertentu ya. Kan harus balik. Di momen-momen ya 4/4, 5/5 kayak gitulah. Harus mudik kayak gitu kan namanya kan harus balik banget. Nah, makanya sebenarnya project collapse itu project kayak kita ini ada masalah apa nih di luar, ada orang butuh solidaritas kayak gitulah. Kita bukan berarti kita ngerasa kita mampu kasih uang, enggak. Tapi cuma itu yang bisa kita lakuin buat ngedukung mereka. Ya makanya kayak sama kontra sosial misalnya. Karena kita pikir dengan kita ngegandeng kontra sosial, jangkauan untuk solidaritas itu lebih tinggi. Dan juga selain itu customer juga ya. Lebih, dan customer isunya luas. Isunya bisa lebih luas. Wong seneng kontra sosial iki. Bukan berarti kayak misalnya kayak orang sing ngomong, "Hah, kuwi enggak itu ben gede-gede." Ora ngono Mas. Kayak ya untungnya wae ben bahkan sing bisa anune kontra sosial kuwi kene urung njaluk urung deal apa-apa. Ini kirim desain wae. Dan dia bilang itu karena memang buat proyek solidaritas kita nggak ngambil apa-apa. Oh gitu. Oh iya kadang juga sempat loh ada cerita dari luar. Di stok kan ada sablon gratis itu. Nah, sablon gratis buat teman-teman yang galang dana lewat merchandise dan kaos gitu. Ada yang bilang, wah, gue nganu promo tok guran gitu. Padahal kan di stok bikin itu karena keresahan zamanku kuliah dulu. Meh gawe galang dana kaos itu harus punya modal untuk ke vendor. Nah, kita juga kayak gitu Mas. Makanya kita kolaborasi, ada banyak orang ngasih desain itu kita memang belum terima. Cuma karena kita mempertimbangkan bahwa setiap proyek kolaborasi adalah proyek solidaritas. Proyek solidaritas. Dan kenapa harus milih misalnya orang-orang yang ibaratkan pasarnya udah ada,
Biar solidaritasnya itu sampai. Nah, itu kalian berdiskusi itu bukannya makan waktu banyak. Apa? Misalnya ada brand A, ada brand A mau kolaborasi. Ini nanti uangnya gimana? Itu kan harus kalian diskusikan atau harus ada satu orang. Untuk sejauh ini Sing masih ngurusi kenal iki. juga orang-orangnya kan. Dari intern. Dari intern sendiri. Ya segampang Kita di TK nggo solidaritas ya. Itu yang memutuskan 4 orang atau Udah satu memang orang? maksudnya kesepakatan. misalnya kayak kemarin kontra misalnya atau Libres lah ya untuk isu Wadas dan Wadas atau Pakel gitu waktu itu kan udah ada isu itu dulu toh. Ya wis kita wis ana pembahasan sih ini. Iya. Karena waktu itu wis ana beberapa desain sing numpuk antara beberapa band itu termasuk terapi urin dan segala macam. Wis ana beberapa sing ngirim, bahkan kita nggak minta ngerti-ngerti dikirim dan segala macam enak. kalau dulu kan kita datang langsung ke sana ya. Biasanya kan kita kalau ada konflik ya 1 hari 2 hari tetap ke sana lah. Kalau sekarang kan kita bisanya untuk ngebantu teman-teman yang di sana, mensupport teman-teman di sana bahwa aku pikirnya kita pernah ngerasain kita yang waktu itu bisa dibilang full time di satu konflik itu, full time di situ dan ngerasa kebantu banget ketika Teser Toko support keuangan waktu sablon gratis itu. Nah, kita nyoba untuk sebelum mereka berpikir seperti itu, sebelum mereka datang ke kita minta tolong, kita kalau bisa udah datang lebih dulu. Udah datang lebih dulu untuk mendukung apa yang sedang mereka pertahankan di misalnya di Apa lahan yang mereka butuhkan dan kalian bisa, kalian ke sana dulu. Jadi kita berusaha untuk jangan sampai mereka ngontak kita. Kita yang ngontak mereka. Karena kita pernah ngerasain. Empat ini kebetulan memang pernah ngerasain di sana dari gerakan 4 orang ini yang dari gerakan semua basisnya kan. Poin paling penting itu ketika pas kita bicara masalah gerakan, itu pasti permasalahan dan persoalannya itu di masalah uang. Iya, dan hasilnya susah. Ekonomi. Atau mungkin mereka belum, teman-teman di gerakan itu belum banyak yang sadar tentang kestabilan ekonomi gerakan itu Udah sendiri. banyak sih yang sadar, cuma kayak memulai itu bagaimana bingung. Oke, memulainya itu ya. Lebih banyak memulai itu bingung dan kita pakai pokoknya. Nah, kalian pas awal itu alat produksi mulainya dari mana? Utang bank, koyaku? Utang kancane. Itu gimana? Utang kancane. Utang kancane. Teman kebetulan habis menang judi. Oke. Judi rada akeh waktu itu sing kerja pertama itu habis menang judi akeh. Terus kita wah, kayang kita iki anu iki rese semene tinggu kanu meja. Gimana meyakinkan temen yang daripada dia pakai buat haram kan mending kita sulap di halal. itu kalau ketemu temen sing los orangnya ya. Kalau sing gak los Enggak lah ya. Nah, itu gimana? Kalau teman-teman yang di gerakan itu yang memulainya itu. Yang penting ada alat yang pokok utamanya sih. Misalnya kayak meja sablon, kemudian hot gun press dan ibaratkan yang setidaknya dengan ada alat seadanya itu bisa jalan dulu. Setelah itu nabung. Itu untuk maksudnya yang tadi alat produksi itu milik bersama itu? Iya. B maksudnya. Jadi ya dipergunakan sepenuhnya untuk kolektif. Kan biasanya kayak gini Mas, kalau ana bose iki, sing detake kan kayak misalnya sablonan, ada bosnya berarti alat milik bosnya, kuring dan segala macam. Bos itu yang mikirin, Nah itu punya semua, punya kita semua. Jadi kayak kita mau banting-banting kalau lagi capek itu nggak ada itu. Wah jangan nanti nggak kebeli lagi. Jadi di sini maksudnya gini, ada alat milik sendiri, ada alat milik kolektif, gitu atau piye? Ya diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan kolektif. Gitu. Awalnya itu dari kalian memulai kolektif itu dari utang, pinjam teman, di kalian puter lagi terus itu. Terus ya ada beberapa suntikan-suntikan ke istri, dari mertuanya. Nah, ini ngomongin mertua kan berarti dari keempat ini yang sudah nikah, is doang, is sebagai bapak melihat kan pasti ya memproyeksikan masa depan, apalagi udah punya anak kan. Ini gimana? Jangan khawatir, warisan orang tua. Jangan Pak nih Chandra. Ora. Karena kita punya warisan banyak. Prinsip kita berempat itu. Kalau kita mau miskin, dia punya bapak, aku punya orang tua. Warisannya settle apa ya? Warisannya settle. Jadi kita nggak ora-ora. Dan pikiran bapak dan kalian yang 3 orang bujangan tetap itu. Ya, ini iya loh. sebenarnya yang berat dari selain masalah keuangan itu, yang berarti sebenarnya bagaimana caranya apa ya, kayak bisa dibilang nahan
dengar omongan dari orang lain. Orang kan mana mungkin paham soal masalah swakelola. Iya. Ketika ditanya itu suamimu kerja apa, bingung kan dia menjelaskan. Mau jawab apa? Tukang sablon gitu atau gimana? Aku ngejawabnya nggak pernah tak jawab. Suruh jalan-jalan aja, datang aja ke Colomadu lihat ngapain. Oh, kan. Soalnya ini kita jelasin soal swakelola konsepnya itu. Nanti kalau dia bilang nyablon, oh kayaknya melu wong. Betul. Oh iya, benar. Taruh misalnya kalau kita bilang aku yang punya, nanti aku pesta kabur. Oh. Kan? Lah, itu di sablonan kok. Cek ngene-ngene bae. Ngawul. Wong tuh ngawul loh. Jadi pertanyaannya kayak gitu kan. Jadi pertanyaannya yo kayak gitu. Kalau aku pikir selagi kita udah lepas dari bahwa tugas untuk ngehidupin keluarga itu hanya tugas laki-laki, itu kupikir masalah pertama ketika harus balik nggak laku-laku itu bisa selesai lah. Balik mana ke kesadaran iman kolektif imau Iya, kesadaran iman dan memang kalau udah selesai kita persoalan bahwa tanggung jawab rumah tangga itu bukan hanya tanggung jawab laki-laki, selesai. Dan kalau orang lain itu paling takut itu kan kalau pengen kerja di perusahaan yang lain itu kan ada BPJS ya, harus ada BPJS ketenagakerjaan biar buat jaga. Kita punya tabungan sendiri. Punya 4 orang ini punya. Ya misalnya kayak Abud gitu kemarin giginya hilang. 3 orang ini membantu. Dibantu bawa ke rumah sakit gitu kan. Apa potong gaji Sebenarnya bukan 3 orang sih. semua ya teman-teman Semuanya. Biasanya itu udah jadi dana sing bukan. save money ini. Jadi bukan hanya kita. Jadi siapa yang wis tiap hari di sini, dia misalnya kesusahan, jadi diusahakan untuk mau cari gimana bikin satu kaos desain itu dikhususkan untuk dia. Gitu. Berarti misalnya kontrak ente yang memikirkan 4 orang ini. Nah itu masalahnya di situ. Nah, dulu Kita mempesan sih ke orang lain itu. oh ya apa? Kalau wes wayahe bayar kontrakan yo, jangan kabur. Oh, Ada ini. cerita, kan? Dulu dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Itu kan kita kalau masalah kontrakan ini tempat workshop ini, terus tempat kumpulnya kawan-kawan. Itu kita iuran. Jadi dulu ya yang kalau sekarang tinggal 3 orang inilah, tinggal Blowor, aku sama Abud dulu yang ikut iuran sama Su juga untuk bayar kontrakan selama setahun. Karena rumahku dibiayai negara. Nah, Iya. nah setelah itu kita ya cukup lumayan agak seneng karena untuk 1 tahun ini kita udah untuk urunan masalah bayar kontrakan, tapi kita bisa bayar sendiri lewat Produksi itu tadi. Nah, terima kasih kalian udah memperpanjang, udah banyak beli, udah memperpanjang kita lah. Ini usaha swakelola ini buat siapa tuh? Ya buat kita semua, bukan buat per individu tak. Jadi kayak yang diceritain Is tadi kayak misalnya Abud habis kecelakaan, giginya hilang, terus jadi gerobak, habis itu ya udah kan pakai uang kita. Ini nanti berarti proyek ke depan gigi palsu. Iya. Jangan dulu lah. Teman-teman kalian kerja keras untuk Anda. Cita-cita dia soalnya. Gimana? Nggak punya gigi di depan itu cita-cita dia. Oh, cita-cita dia. Sama krobar. Dia cita-cita. Berarti dari swakelola juga bisa apa Bisa ya? ngelahirin anaknya Is juga. Bisa juga menciptakan mengabulkan cita-cita dia juga ya. Anakku lahir kan dulu jualan kaos. Jadi kayak gitu sih. Kalau ini bentar lagi ada kawan kita juga yang Semen api. istrinya hamil. Terus mau lahiran. Kita juga nawarin, ini mau dibuatin kaos gak? Kita buat bantu biaya lahirannya. Jadi ya kayak ibaratnya meskipun kita ngambil upah, ibaratkan keuntungan dari situ, kita ngambil sesuai hak kita ya. Jadi sisanya ya ada utang untuk anggaran tak terduga, anggaran beli produk alat produksi lagi kayak gitu ya. Anggaran uang ya. Hebat. Tapi nek sing ngomong berarti ya golek bati to. Iya. Bro. Wih. Itu netizen itu gitu. Maksudnya kan kita ini gesut. Ya tadi udah mbok bayarin komentar apa-apa. Oke. Serius Mas, tapi memang ada loh yang nyinyir begitu. Banyak apalagi di Bayangin loh kita pernah dinyinyirin bersolidaritas untuk petani kok nggak bertani malah nyablon. Itu kayak ada juga sih. Beras ya, Bro. Serius ada. Kalian kalau ada kayak gitu, mbok jawab apa mbok? Pernah kita waktu zaman masih
semangat kita datangin. Jalan nih. Saiki sudah semakin dewasa atau semakin nggak semangat? Mereka masalahnya kita wis cukup. Konco, saya gimana? Oh, koncone. Jebol deh, ya ngerti, oh jebol kan ini. Oh, berarti akhirnya udah. Ya saya berubah deh mungkin. yang berubah dia. Udah kurang lah nyinyirannya. Jadi itu Ngerti ya sih, wae kalau rasa. itu susah ngajarin netizen untuk tahu dulu Ayo, sebelum ngomong. misalnya nggak ngerti ngomong ya cari wae. Oh, dari Jadi ide. kan ngomong, haha. Oke. Ya wis lah, enggak apa-apa kok. Kalian mau berkomentar kayak gimana itu ya wis lah. Berarti ada dua bidang ya, swakelola dan arus balik. Sama. Sama. Semua di apa? Ya suaka karo balik. Cuma masalahnya Swakai karena nggak ada nama yang bingung mau cari nama apa ya nama Bisa, Swakelola iya. aja dikasih nama Swaka. Swaka. Oh, oke. Next mau kolaborasi dengan siapa atau mau gimana progres ke depan? Oh ini tuh. Merawat kalian merawat kolektif ekonomi ini. Ah, kalau yang bulan ini kalau nggak bulan depan itu collab sama brand hardcore Klaten, Actisik gitu lah. Berarti kalian kolaborasi dengan gerakan iya, band iya, Iya. apa mana? Ya, pokoknya apapun sih yang dekat kita. Yang Di yang sekitar di kita sekitar lah. kalian. Kan sekitar Orang itu. Iya. Mas, monggo. Betul orang-orang. ting tokoh mawon. Itu bisa lagi ngomongin soal mau. Kalau dari lu pernah ngomong Diterima sama Swaka. dan sama Swaka semangat terima. Pak. Serima. Jadi- Polisi aja diterima. jadi gini Iya. kalau kita bicara kayak kita terima Jasa, jasa kan kita ya itu buat kehidupan kita memang kalau yang suaka itu buat makan kita kalau ada pesanan dari manapun ya terserah lah. Nah Jadi beda lagi masa ya harus balik collab sama Kecuali harus balik. Ya, nggak bisa. Oh, Kalau bisa. jasa betul, meh podo. harus balik punya roots-nya sendiri. Ya, Jadi, kalau jalannya udah bisa nggak dengan kayak adanya bulan kasus kalian jadi otomatis nyobleng Iya. enggak. Kita kalau misalnya orang-orang yang banyak mau nyoblong, ya rapo. Serius. jadi Pokoknya nek urusan sablon iki abang kabeh. Kita paling banyak pakai tinta putih sama merah. Tinta putih buang sini dok kan moncongnya dok sing. kita sudah berbulan sebenarnya masih Oke, thank you teman-teman harus balik. Nah, ini tadi menjawab banyak sekali mention-mentionan ke teman-teman obrolan-obrolan di luar Rival sosial kita media. cuma Liberty bilangnya. Rivalnya arus balik itu cuma Liberty Jogja ya. Nah. di Setoka ya Sama aja. Setoka dari awal ya wis ya mas ya tadi Apa ya? kita ceritain nggak ya awalnya kita belum punya Nah, iya. anu ya kita nyambung Ini urusan dapur lah. Dapur rasa. Kita kanun ya. Wong aku nggak ada solidaritas. wong aku nggak ada bahan telepon dia. Nggak ada tiba-tiba toko wes tutup dan lain-lain orang lain wes tutup ya telepon deh. Aku yang nyablon buat Tapi aku secara pribadi merasa ikut senang, ikut bangga dan teman-teman punya progres. Beneran, serius ini progres kalian urusan beda lagi. Progres tentang sablon ini wes lumayan. Mas Is, saya minta tolong pecah warna segala macam ke Mas Is juga. Padahal dulu ya enggak, dia basicnya enggak tentang Iya. pecah warna. Terus tentang kolektif, mereka berempat, saya kenal kolektif, mereka juga menginisiasi banyak akun-akun kolektif, banyak kelompok-kelompok kolektif juga mereka, dan mereka berjalan bareng, mana loh, berjalan beriringan, nggak meninggalkan sablonannya dan nggak meninggalkan kelompok teman-teman Tetap sel-sel kamisan, kolektif itu. tetap kamisan insya Allah. Itu mungkin yang bisa apa ya, pelajaran baik yang menarik dan bisa dicontoh untuk teman-teman. Oke, thank you teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Panjang umur untuk semua hal baik. Thank you teman-teman. ya